warisan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati, Puspida Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, Sekretaris Daerah beserta seluruh Kepala SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian seluruh undangan yang hadir pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Kenapa mic ini saya pindahkan ke sini? Karena belum waktunya saya berbicara di sana. Baiklah, pertama dan paling utama, marilah kita selalu dan senantiasa mengucap puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini dalam keadaan suasana yang sangat terik, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa masih dapat berkumpul di lapangan kantor Bupati Kabupaten Seluma ini. Dan tak lupa pula, marilah kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan kita yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah, dari alam yang tidak beradab sampai dengan alam yang penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta upacara yang saya hormati, ini saya diminta oleh Dandim untuk menyampaikan orasi berkaitan dengan 4 konsensus dasar berbangsa pada saat ini. Saya sebelum menyampaikan sambutan, sedikit kritik saya sampaikan. Saya salah satu orang yang melalui tulisan saya agak kurang setuju dengan kata 4 pilar kebangsaan. Kenapa? Karena lebih baik dan realistis ketika dikatakan ini sebagai 4 konsensus kebangsaan. Kenapa? 4 konsensus kebangsaan tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila ini tidak dapat disetarakan, tidak dapat disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Pancasila bukanlah hukum, tapi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tidak dapat disandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Pancasila merupakan falsafah kita berbangsa. Pancasila merupakan runway dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fundamental law. Artinya norma dasar tertinggi di Indonesia pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila saya ingin mengupas berkaitan dengan 4 konsensus kebangsaan ini, maka butuh waktu paling tidak 8 jam. Akan tetapi, karena dalam keadaan yang sangat terik ini, saya akan menyampaikan ini secara kulit dan garis-garis besarnya saja. Yang pertama, Pancasila. Pancasila ini merupakan hal yang harus utama ada di dalam negara kesatuan Indonesia pada saat ini. Kenapa saya sampaikan? Karena ini merupakan falsafah bangsa, hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila menjadi suatu yang mendunia. Ini merupakan konsep besar pemikiran para pandang-pandang kita yang dahulu, yang pada saat ini tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu merumuskan menyaingi Pancasila ini. Banyak negara-negara asing, negara-negara luar pada saat ini cemburu dengan hadirnya
Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai falsafah bangsa mampu menimbulkan nasionalitas atau istilah kita ini adalah rasa nasionalisme. Padahal dalam konteks teori rasa nasionalisme itu timbul apabila negara itu cenderung sama, mempunyai suku dan ras yang sama. Ini biasanya timbul nasionalisme. Akan tetapi berbeda dengan Indonesia, karena Pancasila bangsa yang besar, karena Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia masih dapat bersatu, nasionalismenya sangat tinggi. Ini yang sekarang dicemburui oleh bangsa-bangsa asing dengan Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pancasila secara hukum dimuatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan tidak mempunyai sejarah yang panjang. Pemikiran Pancasila mulai dari Muhammad Yamin, mulai dari Muhammad Hatta, kemudian Soekarno, Piagam Jakarta, terakhir disahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menentukan sila-sila dalam Pancasila, muncul sikap negarawan sejati dari para pandeng-pader kita pada saat itu. Toleransi kebangsaan yang tinggi pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Di mana di Piagam Jakarta, konsepnya Muhammad Yamin, konsepnya Insinyur Soekarno, yang akan dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama sebelumnya adalah ketuhanan dan kewajiban bagi pemeluk Islam untuk menjalankan syariatnya. Kemudian malam tanggal 18 Agustus 1945 muncul masukan dari berbagai daerah yang disampaikan oleh salah satu perwira Jepang yang pada saat itu ingin Indonesia merdeka, atau perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, menyampaikan kepada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, bahwa sila pertama dari Pancasila, ketuhanan dan kewajiban bagi pemeluk Islam untuk menjalankan syariatnya, itu mendapat pentangan dari kelompok-kelompok minoritas yang ada di Indonesia pada saat itu, tetapi mereka tidak berani mengemukakannya. Ini sekali lagi muncul rasa toleransi yang tinggi, sifat negarawan sejati dari pandeng-pader kita pada saat itu. Mereka rapat dalam panitia kecil para pandeng-pader kita ini, dirumuskanlah sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi Bapak Ibu, mendirikan negara ini itu dengan segudang persoalan dan diperlukan sikap negarawan sejati yang toleransi. Semuanya pada saat itu beragama Islam. Kalau mereka menginginkan tetap itu dulu, kelompok minoritas pada saat itu tetap akan menerima. Tapi konsekuensinya ini belum dapat diterima secara hati nurani bagi seluruh bangsa Indonesia. Makanya pada tanggal 18 Agustus, rapat DPR MPR pertama pada saat itu, BPUPPKI, mengesahkan di dalam Undang-Undang Dasar itu, dirubahlah sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa dari pandeng-pader kita dulu itu mempunyai semangat kebangsaan yang besar, toleransi yang besar di dalam merumuskan Pancasila ini. Kemudian kalau saya membahas satu persatu berkaitan dengan sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung, itu ada 28 nilai yang terkandung minimal harus diamalkan sebagai warga negara Indonesia, itu terlalu panjang. Maka sila pertama tadi berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya sampaikan ini sejarahnya. Saya sampaikan ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa para pendiri bangsa ini sejak awal sudah memiliki toleransi yang besar dalam mendirikan negara ini. Kemudian sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus pada saat ini kita miliki bersama.
persatuan dan kesatuan ini harus kita miliki, bukan karena pada saat ini ada isu-isu, tapi sebenarnya isu yang lebih besar ada, kata yang lebih besar ada dari yang sekarang ini, yang tidak mungkin dibuka ke seluruh warga negara Indonesia ini oleh pemangku kekuasaan pada saat ini. Itu berkaitan dengan Pancasila. Yang kedua, konsensus dasar kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ahli membaginya menjadi tiga. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, kemudian ada Undang-Undang Dasar sementara UUD 1950, terakhir kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kalau saya membaginya dalam 5 periode, satu lagi setelah amandemen. Nah, Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan fundamental norm, merupakan norma dasar kita dalam bernegara ini, telah mengatur sedemikian rupa, telah memasukkan tujuan dari didirikan negara ini, yang secara garis besar tujuan mendirikan negara ini cuma ada 3, tidak lebih, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, bagaimana mewujudkan keadilan. Yang berikutnya, bagaimana mewujudkan ketertiban yang ada di Indonesia. Hanya 3 ini garis besar di dalam Undang-Undang Dasar tersebut, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, apabila sekarang ada gerakan-gerakan yang sudah melenceng, ada gerakan-gerakan usaha makar, itu merupakan gerakan-gerakan yang inkonstitusional, merupakan gerakan-gerakan yang tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar. Masalah menjatuhkan presiden, Undang-Undang Dasar sudah mengatur ada mekanisme impeachment. DPR mempunyai hak angket dan hak lain, kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, kembali di rapat MPR untuk impeachment presiden. Itu ada mekanismenya. Sekarang persoalannya, presiden ini melakukan pelanggaran apa sehingga perlu digulingkan? Presiden ini melakukan perbuatan apa sehingga harus dilakukan impeachment? Ini tidak ada. Sekali lagi bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan politik perang pada saat ini, yang istilah TNI itu adalah proxy war. Proxy war itu apa? Proxy war adalah perang yang dimana musuh sesungguhnya itu tidak tampak. Indonesia pada saat ini sedang dijajah oleh proxy war, Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang sedang dijajah oleh negara asing melalui perang yang namanya proxy war. Negara-negara lain menjajah kita tapi tidak dengan senjata, mereka tidak tampak. Dibuatlah bagaimana Indonesia ini dijajah melalui narkoba, dijajah karakternya melalui film-film yang sifatnya hedonis dan sifatnya instan. Ini Indonesia sedang dijajah. Ini seharusnya sekarang yang harus kita sadari, bagaimana sekarang itu proxy war telah mampu untuk mengunjang Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian bahaya yang lebih besar bukan bahaya Ahok sekarang ini. Ahok itu kecil. Bahaya yang lebih besar sekarang ini, bagaimana pada saat ini dunia, kekuatan-kekuatan Soviet dan kekuatan Amerika telah memetakan Indonesia ini ke dalam beberapa target. Itu yang lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Negara Suriah jatuh, negara Irak jatuh, negara Lebanon jatuh. Kenapa? Karena mereka telat untuk menyadari seperti bangsa Indonesia pada saat ini. Mereka telat untuk merekatkan bangsa mereka pada saat itu, sehingga mereka lupa bahwa mereka sedang diserang oleh proxy war-nya negara-negara asing. Ini yang terjadi di Asia Pasifik, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harusnya kita sadari. Jadi tidak usah sekarang kita ribut-ribut, tidak usah kita ini. Karena sesungguhnya pada saat ini Indonesia dicoba pada tataran yang sangat sulit. Itu yang saya sampaikan. Bahwa kita sudah diserang sekarang ini, tapi sekali lagi musuhnya tidak nampak. Ada berapa pecandu narkoba yang mati setiap hari?
Ada beberapa pemuda kita yang tidak berhasil sukses dikarenakan adanya pergaulan bebas dan lain-lain. Bagaimana bangsa kita dikerdilkan karakternya, dikerdilkan melalui gaya hidup hedonis. Ini yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Dan ini seharusnya yang harus kita perangi. Itu Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini, target terakhir dari proxy war di Indonesia adalah menjadikan Indonesia ini sebagai lahan pertempuran kekuatan-kekuatan asing. Jadi itu yang harus kita sadari Bapak Ibu. Target terakhir proxy war itu nanti adalah menjadikan Indonesia sebagai lahan pertempuran. Jadi kita pada saat ini sudah dihadapkan pada hal yang demikian. Makanya sekarang itu mereka ini tinggal mencari pemicu untuk melaksanakan akhir dari proxy war ini. Mereka sekarang ini, negara-negara asing itu tinggal mencari pemicu untuk meledakkan akhir dari proxy war, menjadikan Indonesia lahan pertempuran seperti halnya negara-negara Asia Pasifik lainnya. Seperti Suriah, seperti Lebanon, seperti Irak. Pertempuran antara Amerika, Rusia, tetapi sesungguhnya di negara mereka aman, tapi negara yang menjadi medan pertempuran itu yang hancur. Ini yang sekarang disadari oleh petinggi-petinggi bangsa kita ini. Tapi inilah yang seharusnya dilakukan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini secara filosofis dan sejarah dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama mulai dari kerajaan Sriwijaya muncul ke kerajaan Majapahit dan terakhir setelah Indonesia merdeka. Ini Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu sekalian. Oh, yang punya rumah sekali lagi, ini merupakan spesial di dunia. Di negara yang penuh dengan keragaman, hanya dengan kata Bhinneka Tunggal Ika, rasa nasionalisme kita muncul. Yang sekali lagi saya sampaikan, biasanya secara teoritis rasa nasionalisme itu adalah untuk negara yang satu kesatuan. Indonesia tidak. Suku ratusan pulau ribuan, budaya, agama sangat banyak, plural sekali. Tetapi mengapa Indonesia mempunyai rasa nasionalis yang tinggi? Ini sekarang itu yang dicemburui oleh negara asing. Ternyata sekali lagi pelekatnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, konsensus yang keempat itu adalah NKRI. Maka ada istilah tadi disampaikan juga oleh Pak Bupati, oleh Pak Darsono juga, NKRI adalah harga mati. Kenapa sekali lagi? Saya pernah ngobrol di Sarinah, di Mall Sarinah di Jakarta dengan Prof. J. Hasinaulan, staf khusus atau staf ahlinya Panglima TNI, kemudian Prof. Laude Husain dari Kompolnas. Kita ngobrol ringan di situ. Mereka menyampaikan hal yang paling mereka takutkan pada saat ini di 2040 NKRI itu tidak ada lagi. Ini yang paling ditakutkan pada saat ini. Kenapa? Karena 2040 diprediksi fosil dunia ini akan habis, sumber daya fosil dunia akan habis, maka yang dicari adalah negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau negara-negara penghasil potensi bahan bakar dan lain-lain non fosil. Salah satu target utama adalah NKRI. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berbagai cara akan dilakukan oleh asing, berbagai cara akan dilakukan oleh negara-negara yang berkepentingan terhadap Indonesia untuk menghancurkan NKRI. Selagi ada Bhinneka Tunggal Ika, selagi ada Pancasila, selagi ada NKRI, maka mereka tidak akan mungkin mampu untuk menguasai Indonesia. Maka untuk itu, Prof. J. Hasinaulan, Prof. Laude Husain berpesan kepada saya, saudara selaku anak muda harus memiliki yang namanya seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi, NKRI harus menjadi harga mati. Sepakat? NKRI harus menjadi harga mati. Bahkan secara hukum
disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang perubahan keempat dari tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Di pasal 37 disebutkan dengan jelas, merubah, mengamandemen Undang-Undang Dasar itu boleh, tapi tidak boleh merubah bentuk negara, yaitu NKRI. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Kita bangsa yang besar. Apabila kita mampu bertahan sampai dengan 2040, maka sesungguhnya kiblat ekonomi di dunia itu ada di Indonesia. Itu yang mereka sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kulitnya saja yang saya sampaikan berkaitan dengan 4 konsensus kebangsaan. Kedepan saya berharap kita menyebutnya adalah 4 konsensus dasar kebangsaan, bukan 4 pilar kebangsaan. Karena sekali lagi yang namanya pilar dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan pilar itu adalah tiang. Sedangkan Pancasila itu adalah di atas tiang. Pancasila ini adalah falsafah. Pancasila ini tinggi, jadi tidak setara dengan tiang. Makanya kalau 4 konsensus itu adalah realistis dan memang itu yang terbaik untuk penyebutannya. Mungkin sekian Bapak Ibu sekalian, sedikit berkaitan dengan 4 konsensus kebangsaan yang intinya kita harus mengamalkan Pancasila, kita harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menjaga NKRI. Sekali lagi, pada saat ini Indonesia menjadi primadona untuk proxy war. Indonesia menjadi primadona untuk dijadikan ladang perang. Jadi bukan hal-hal kecil seperti isu Ahok, isu 212 yang harus kita antisipasi, jauh lebih besar itu. Sekarang negara-negara luar itu bagaimana menciptakan situasi kios di Indonesia ini, situasi kaos di Indonesia ini, sehingga mereka bisa masuk ke Indonesia dengan berbagai alasan. Mereka akan nanti membawa alasan hak asasi manusia, mereka akan membawa alasan yang lain. Contoh, di Filipina udah berapa ribu negara Amerika mengirim pasukan ke sana. Di Teluk Darwin sudah sekarang totalnya dengan Filipina sudah lebih dari 32.000. Ada apa? Ini sekarang yang diantisipasi oleh bangsa Indonesia, dan sekali lagi jangan sampai berpecah belah. 350 tahun kita dijajah karena Bhinneka Tunggal Ika tidak dihidupkan dalam hati setiap negara Indonesia. 350 tahun kita dijajah karena kita belum mengamalkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang para pandit padar, para pahlawan kita sudah mengantarkan di depan mata kita suatu rumah yang besar, suatu surga yang besar, yaitu Indonesia. Tugas kita sekarang adalah menjaga NKRI. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir di penutup saya, kalau saya sampaikan NKRI, Bapak Ibu jawab harga mati. Paham? Oke. NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Serubah, hormat, gerak, gerak, gerak. Kita akhiri dengan doa yang saya pimpin melalui agama Islam, nanti saudara-saudara yang lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin melalui agama Kristen. Kami taruh bangsa ini dalam tangan Tuhan. Di dalam berbagai keadaan, Tuhan satukan kami dalam berbagai bergotong royong. Kami benar-benar hidup di tengah-tengah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tolong pemimpin bangsa kami, Tuhan. Kami akan memohonkan doa secara Kristen Katolik. Satukan kami seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama ke dalam sebuah rajut satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, dan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya akan memimpin doa sesuai dengan tuntunan ajaran agama ini. Om Swastiastu, Om Awigamastu Namo Sidam, Om Bhurvaswa Tatsaviturvarenyam. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika.